Kali ini, kita akan membedah pemikiran di balik salah satu mangaka paling berpengaruh sepanjang masa, Hitoshi Iwaki. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau kalian pernah baca atau nonton Parasite, pasti tahu kan perasaan itu? Kemenangannya terasa, hampa. Perkembangan karakternya selalu dibarengi rasa kehilangan. Nggak ada tuh rasa lega yang benar-benar memuaskan di akhir cerita. Jadi, kenapa Iwaki sengaja banget bikin kita merasa segelisah ini? Dan inilah jawabannya yang juga jadi inti dari pembahasan kita. Kejeniusan Iwaki itu bukan soal ngasih kita happy ending, bukan. Jeniusnya dia itu justru ada di kemampuannya untuk menunjukkan situasi di mana happy ending itu ya memang mustahil. Dia menyajikan kebenaran yang bikin gak nyaman, sebuah kebenaran yang mungkin gak kita inginkan, tapi justru kita butuhkan. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih tepatnya pendekatan yang gak nyaman ini membedakan dia dari lautan manga kepahlawanan yang mendominasi di masanya? Coba deh perhatikan poin-poin ini. Di manga biasa, musuh ya jahat, titik, simple. Tapi di Parasite, parasit itu cuma makhluk yang ngikutin naluri biologisnya buat bertahan hidup. Protagonis kita, Shinichi, emang jadi lebih kuat, tapi dia nggak pernah dapat jawaban moral yang jelas. Iwaki sengaja banget menghindari momen keadilan akhirnya ditegakkan, dan malah terus-terusan nanya ke kita, sebenarnya apa sih yang bedain kita dari monster? Jadi, dari mana datangnya perspektif yang seunik ini? Jawabannya ada di jalur karirnya yang nggak biasa, yang beda banget dari kebanyakan mangaka lain. Lihat deh, kontrasnya tajam banget. Di satu sisi, ada jalur tradisional. Jadi asisten di studio gede, terlibat dalam produksi mingguan yang serba cepat. Di sisi lain, ada Iwaki. Datang dari latar belakang sastra di universitas paling top di Jepang, dia kerja sendiri dengan ritme yang lebih santai yang memberinya kendali penuh untuk menanamkan cerita-ceritanya dengan tema filosofis yang dalam banget. Nah, ini poin kuncinya. Pendidikan seni liberal itu nggak melatih kamu untuk melakukan satu hal. Pendidikan ini melatih kamu untuk berpikir tentang segalanya. Kebiasaan untuk mempertanyakan etika, filsafat, dan evolusi inilah yang jadi DNA dari setiap karya Iwasaki. Dia bukan cuma pencerita, dia itu seorang pengamat. Sekarang, yuk kita telusuri perjalanan filosofi ini lewat karya-karya utamanya. Kalian akan lihat, ini bukan tentang perubahan radikal, tapi lebih ke pengamatan yang sama yang diterapkan di kanvas yang berbeda-beda. Kita bisa lihat pola yang jelas banget di sini. Dimulai dari fiksi ilmiah yang sifatnya observasional di akhir 80-an, terus puncaknya di horor biologis dengan Parasite di awal 90-an. Setelah itu, dia geser ke fabel yang lebih abstrak di tahun 2000-an, dan akhirnya ke sejarah struktural di dekade terakhir. Ancaman luarnya mungkin ganti-ganti, dari alien jadi ambisi manusia, tapi metode pengamatannya tetap sama, dingin, analitis, dan selalu mempertanyakan posisi kita di alam semesta. Jadi, meskipun genre dan latarnya terus berubah, ada sebuah poros filosofis yang fundamental yang nggak pernah goyah sepanjang karirnya. Tabel ini merangkumnya dengan sempurna. Sisi mengapanya itu tetap konstan. Manusia itu nggak spesial, moralitas itu relatif, dan jawaban gampang itu nggak ada. Yang berubah cuma apanya. Kanvas tempat dia melukis ide-ide ini beralih dari tubuh manusia ke panggung sejarah dunia. Wah, saya suka banget metafora ini. Setiap karyanya adalah fosil pemikiran. Karena Iwaki ini nggak terlalu produktif, setiap karyanya jadi terasa padat banget. Bener-bener seperti fosil, artefak dari proses berpikir yang super dalam yang bisa kita gali lapis demi lapis dan relevansinya itu nggak akan pernah pudar. Mari kita akhiri dengan jejak yang dia tinggalkan. Warisannya yang tenang, tapi begitu mendalam di dunia manga dan fiksi ilmiah. Konsep musuh yang punya alasan kuat yang sekarang kita sering lihat itu banyak dipopulerkan oleh Parasite. Iwasaki membuka jalan bagi cerita-cerita yang berani menempatkan manusia bukan sebagai pusat alam semesta, tapi cuma sebagai bagian kecil darinya. Itulah kenapa namanya sering disandingkan dengan para master lain yang mengubah cara kita bercerita. Inilah inti dari dampaknya yang mengusik itu. Iwaki nggak pernah menceramahi kita. Dia nggak ngasih tahu kita harus mikir apa. Sebaliknya, dia menyajikan sebuah skenario, sebuah fosil pemikiran, dan memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit tentang posisi kita di dunia ini. Dan dia melakukannya secara diam-diam, perlahan, dan tanpa pernah menawarkan jawaban yang mudah. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Mungkin, nilai terbesar dari sebuah karya yang tidak nyaman adalah kemampuannya untuk membangunkan kita, untuk membuat kita berpikir, dan untuk melihat dunia dengan cara yang sedikit lebih jujur,
bahkan jika kejujuran itu terasa begitu mengusik.